Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Lagipari dengan NIM 14011184089. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Faktor Internal terhadap harga saham emiten sebelum dan sesudah pandemi, pendahuluan mengenai profil industri. Industri perbankan merupakan kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, lalu meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya ada banyak perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan beberapa perusahaan perbankan, ada Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan BRI. Nah, keempat bank ini merupakan empat terbesar bank terbaik di Indonesia menurut Kompas.com. Selanjutnya itu gambaran umum objek. Nah, pada penelitian ini, saya sebagai peneliti menggunakan BCA sebagai objek penelitiannya. Nah, PT BCA dengan kode saham BBCA merupakan salah satu bank swasta terbaik dan terbesar di Indonesia. Nah, bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia (NV), lalu menjadi bagian penting dari Salim Group. Nah, pada Bank Sentral Asia ini juga termasuk perusahaan perbankan yang termasuk indeks LQ45. Nah, LQ45 ini kepanjangan dari Liquid 45, artinya kumpulan dari 45 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selanjutnya, Bank BCA ini mempunyai beberapa anak perusahaan. Contohnya seperti Bank BCA Syariah, BCA Finance Limited, PT Asuransi Jiwa BCA, dan lain-lain. Nah, untuk kepentingan saham, kepemilikan saham, itu dibagi dua. Yang pertama itu dari PT Dwi Muria Investama Andalan. Nah, PT ini memiliki saham sebesar 54,94%, lalu sisanya itu umum atau oleh masyarakat 45,06%. Latar belakang penduluan. Nah, pada pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada seluruh sektor yang ada di Indonesia, yaitu dari sektor perekonomian, pariwisata, pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Nah, menurut Suryo ada tiga dampak dari COVID-19, yaitu yang pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli ekonomi yang cukup turun secara drastis. Lalu yang kedua, menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Selanjutnya itu, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor negara juga terhenti. Lalu selanjutnya itu total aset industri perbankan dan total aset BCA mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bisa dilihat dari grafik yang ada di slide, baik dari industri perbankan maupun total aset BCA mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ini artinya semakin semakin tinggi nilai aset suatu perusahaan, maka semakin baik juga perusahaan mengolah asetnya. Nah, hal ini sangat cocok bagi orang-orang untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan ini. Lalu selanjutnya itu harga saham dan laba BCA mengalami kenaikan. Nah, meskipun harga saham mahal, tapi saham Bank BCA menjadi incaran para investor karena mempunyai earning per share (EPS) dan kinerjanya yang sangat stabil. Nah, itu Bank BCA memiliki keunggulan tersendiri dari bank kompetitor. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa saya menjadikan BCA itu sebagai objek penelitian saya. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena BCA mempunyai aset tertinggi ketiga dengan total aset mencapai 1.094,4 triliun. Nah, selain itu juga BCA termasuk 4 bank terbaik saat ini bersama Mandiri, BRI, dan BNI. Lalu selanjutnya
BCA termasuk bank number one blue chip. Nah, blue chip ini merupakan jenis saham terbaik dari perusahaan-perusahaan dengan kinerja terbaik yang sudah mumpuni di bursa dan punya track record konsisten dalam rangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4 secara keseluruhan dan secara satu-satu secara variabel independen. Yang pertama itu, apakah faktor internal yang terdiri dari ROA, EPS, dan NPM dapat mempengaruhi harga saham emiten sebelum dan sudah pandemi? Yang kedua, apakah faktor internal EPS akan mempengaruhi harga saham emiten sebelum dan sesudah pandemi? Yang ketiga, apakah faktor internal ROE akan mempengaruhi harga saham emiten sebelum dan sesudah pandemi? Dan yang keempat adalah apakah faktor internal NPM akan mempengaruhi harga saham emiten sebelum dan sesudah pandemi? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui dan perbedaan pengaruh faktor internal yang terdiri dari ROE, EPS, dan NPM terhadap harga saham emiten sebelum dan sesudah pandemi pada studi kasus Bank BCA. Nah, manfaatnya itu ada 4, ada menurut aspek teoritis dan aspek praktis. Teoritis, menambah pengetahuan variabel independen dan harga saham dan menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya. Dari praktis, bagi perusahaan dapat menjadikan dasar terkait bahan evaluasi berharga harga saham yang telah diterapkan. Lalu bagi investor dapat menjadikan wawasan tambahan dalam menanam modal di suatu perusahaan dengan tujuan pustakannya teori itu bagian teori penelitian. Yang pertama itu ada investasi, merupakan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Orang yang melakukan investasi disebut investor. Yang kedua itu ada pasar modal. Pasar modal di mana itu tempat di mana bertemunya antara investor dan emiten. Selanjutnya ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Lalu ada laporan keuangan, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir itu ada analisis keuangan, merupakan sebuah kegiatan yang membandingkan sebuah angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada beberapa variabel independennya, yaitu ada EPS, ROE, dan NPM. EPS merupakan sebuah bagian terpenting pertama dalam menganalisis perusahaan. Dengan EPS dapat mengetahui besar laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham. Rumus EPS, laba bersih setelah pajak dibagi jumlah lembar saham dikali 100%. Lalu ada ROE, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dengan memanfaatkan ekuitas. Rumus ROE itu laba bersih setelah pajak dibagi modal bersih. Lalu ada NPM, merupakan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok. Rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Nah, ini merupakan kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu dari mulai faktor internal yang terbagi dari beberapa variabel independen, yaitu EPS, ROE terhadap harga saham, yaitu variabel dependennya. Hipotesisnya ada secara simultan dan secara parsial. Kesimpulannya dari maupun simultan dan parsial sama-sama berpengaruh positif terhadap harga saham sebelum dan sesudah pandemi pada perusahaan BCA. Selanjutnya itu ada jenis penelitian. Penelitian merupakan sebuah kegiatan usaha atau kegiatan mencari tahu sesuatu yang dilakukan secara sistematis, empiris, teliti terhadap suatu fenomena yang terjadi yang tujuannya untuk mencari kebenaran fakta dan hipotesis. Nah, ini merupakan karakteristik penelitian. Pada penelitian ini, berdasarkan metode itu kuantitatif, berdasarkan jenis penelitian merupakan komparatif, berdasarkan tujuan penelitiannya yaitu hipotesis testing group difference, berdasarkan pendekatan penelitian yaitu event study atau studi peristiwa, berdasarkan unit analisis yaitu groups, berdasarkan keterlibatan peneliti minimal, berdasarkan waktu pelaksanaan itu cross seksual, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan dokumentasi atau data sekunder, lalu desain samplingnya merupakan non probabilitas atau purposive sampling. Bagian operasional variabel, jadi variabel itu dibagi dua, ada dependent dan independent. Nah, variabel dependent itu merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel dependent pada penelitian ini adalah harga saham. Lalu yang kedua itu ada variabel independent.
Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel independen pada penelitian ini ada 3 yaitu EPS, RO, dan profit margin atau NPM. Selanjutnya itu ada tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini mengacu pada Sekaran and Bogi 2017, ada 7 tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang luas. Tahap pertama itu menyelidiki terhadap suatu permasalahan yang ada dengan tujuannya itu menemukan jawaban dalam penentuan. Selanjutnya itu penulis melakukan penentuan periode peristiwa. Nah, jadi saya menentukan periode peristiwanya itu 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum pandemi dan 1 tahun setelah pandemi. Lalu yang kedua itu menentukan rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini penulis menyusun rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait variabel dalam penelitian ini. Menggunakan parameternya itu bisa dari jurnal, buku-buku, dan lain-lain. Selanjutnya itu membuat hipotesis. Membuat hipotesis berarti artinya membuat jawaban sementara yang didukung dengan teori-teori yang relevan. Lalu itu selanjutnya menentukan ukuran. Nah, penulis menentukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang di mana variabel tersebut merupakan tahap untuk melakukan pengujian hipotesis dan menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Lalu selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, setelah menentukan ukuran yaitu penulis mengumpulkan data. Jadi data yang diambil untuk penelitian itu bisa dari annual report dari tahun 2010 sampai 2021 dan data history indeks harga saham gabungan. Selanjutnya itu analisis data. Setelah mengumpul data terkumpul, maka data tersebut dianalisis secara statistik yang tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya dengan data yang diperoleh agar bisa menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian dan mengetahui apakah hipotesis yang kita ajukan itu terbukti. Selanjutnya itu ada interpretasi data. Nah, ini merupakan hipotesis yang dirumuskan mendukung dengan hasil dari analisis data lalu menyebutkan dari awal terkait penelitian ini. Selanjutnya itu ada populasi dan penelitian. Nah, populasi itu wilayah yang terdiri objek atau subjek yang mempunyai sebuah kuantitas dan ciri khas tertentu. Sedangkan sampel itu bagian dari semua jumlah dan karakteristik yang terdapat pada pola tersebut. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purpose sampling. Nah, ada pun kriteria sampling yang digunakan itu laporan keuangan PT Bank BCA periode 2010 sampai 2021. Hal ini dilakukan untuk melakukan benchmarking atau perbandingan pada tahun ke tahun. Yang selanjutnya itu data historis mulai dari harga penutupan saham IHSG pada Bank BCA. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Nah, analisis data ini merupakan kegiatan setelah data dari seluruh koresponden dan sumber data terkumpul. Nah, analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Selanjutnya itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residua memiliki distribusi normal. Nah, uji normalitas ini pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka menggunakan uji parametrik varied sample test, sedangkan sebaliknya jika tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji non yaitu Wilcoxon-Sign rank test. Nah, untuk taraf signifikannya dipakai alpha 5%. Nah, jika probabilitas lebih besar daripada alpha, maka dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan sebaliknya jika kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Nah, untuk uji statistik yang tadi dijelaskan, untuk yang berdistribusi normal itu uji period sample test merupakan pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua main dari dua sampel yang saling berpasangan dengan catatan data tersebut harus berdistribusi normal. Nah, ini merupakan rumusnya. Lalu yang kedua tuh khusus untuk yang tidak berdistribusi normal menggunakan uji Wilcoxon-Sign rank test. Yaitu merupakan uji non-parametris untuk menganalisa signifikasi perbedaan antara dua data berpasangan berskala ordinal namun tidak berdistribusi secara normal. Sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf bila banyak tutur kata yang tidak berkenan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.